Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Alfan Anwaruddin, mahasiswa agribisnis angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktek kerja lapang saya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2021, yaitu tentang pengembangan informasi Desa Ujung Watu melalui pengelolaan website dan media sosial. Yang pertama yaitu latar belakang, yaitu kebijakan kampus mengenai pelaksanaan praktek kerja lapang di masa COVID-19. Praktek kerja lapang ini dilaksanakan secara online dan offline, namun dianjurkan sebisa mungkin agar tidak bertatap muka secara langsung atau mengurangi kegiatan offline. Yang kedua yaitu praktek kerja lapang ini dilaksanakan di Desa Ujung Watu. Yang ketiga adalah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan praktek kerja lapang ini di Desa Ujung Watu, yaitu dapat mengembangkan sistem informasi yang ada di Desa Ujung Watu melalui media perantara website dan media sosial lain yang dapat digunakan pada saat ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat praktek kerja lapang. Tujuan utama dari pelaksanaan PKL ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan website di lokasi PKL. Mahasiswa berperan aktif dalam penyediaan informasi desa. Mahasiswa mampu membangun relasi dengan pihak lain serta mampu mengembangkan keahlian dan memiliki etos kerja yang baik berupa kemandirian kerja. Mahasiswa dapat membandingkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa pelaksanaan praktek kerja lapang. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktek kerja lapang ini bagi mahasiswa sendiri yaitu mengetahui dan mampu mengolah informasi desa, menggali dan mengetahui tata kelola potensi yang terdapat di desa, menciptakan relasi baru. Bagi desa, dapat mengembangkan sistem informasi desa, mempermudah kegiatan sosialisasi desa, memperkenalkan potensi melalui media informasi berbasis online. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi desa adalah sebuah kumpulan orang yang saling bersosialisasi, saling bergotong royong untuk membangun sebuah wilayah. Sistem informasi yang ada di desa, baik itu sistem informasi secara tertulis maupun non tertulis. Yang kedua, teknologi informasi yang ada dalam desa, baik itu secara manual maupun secara digital. Yang selanjutnya, konsep dasar sebuah web adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk pengembangan di suatu wilayah atau di suatu tempat tertentu untuk mempermudah para anggota yang ada di wilayah tersebut. Metode pelaksanaan, waktu dan tempat pelaksanaan praktek kerja lapang ini dilaksanakan di Balai Desa Ujung Watu pada tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2021. Metode pelaksanaan praktek yaitu praktek kerja lapang, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan pelaksanaan praktek kerja lapang: persiapan 15%, observasi 25%, pengumpulan data 35%,
pelaporan 25%. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, sejarah Desa Ujung Watu. Pada waktu itu ada sebuah kapal yang ingin berdagang melalui jalur laut. Namun di tengah perjalanan kapal tersebut terdampar. Anak dari saudagar pedagang tersebut terdampar di sebuah pulau kecil yang belum memiliki nama. Pemuda tersebut diselamatkan oleh penduduk pulau tersebut yang awalnya dikira sudah meninggal, namun karena kebijaksanaan dari tetua penghuni pulau, maka pemuda tersebut diselamatkan. Tetua penghuni pulau tersebut bernama Ki Juliko, sedangkan pemuda tersebut bernama Mondoyono. Pemuda tersebut berasal dari daerah Tuban. Dikarenakan pulau tersebut terletak di tengah-tengah laut dan sedikit terdapat air tawar, maka mereka bersepakat untuk menyeberang ke pulau yang ada di sebelah pulau tersebut. Namun sebelum mereka pergi, dikarenakan pulau tersebut belum memiliki nama, mereka bersepakat untuk menamai pulau tersebut menjadi Mondoliko, yang berasal dari nama putra angkat dari Ki Juliko, yaitu Mondoyono, dan Ki Juliko itu sendiri. Jadi akhirnya pulau tersebut diberi nama Mondoliko, dan mereka menyeberang ke sebuah pulau yang berada di dekat pulau Mondoliko. Pada saat sampai, mereka menemukan sumber air tawar yang akhirnya tempat tersebut dinamai Mentawar. Yang di pulau tersebut ujung-ujungnya terdapat batu, dan nama lain dari daerah tersebut adalah Ujung Watu, karena ujung dari daerah tersebut bebatuan. Begitulah asal muasal dari sejarah Desa Ujung Watu. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi Desa Ujung Watu. Visi Desa Ujung Watu: terwujudnya masyarakat Desa Ujung Watu yang bersih, religius, sejahtera, rapi, indah, melalui akselerasi pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya, hukum, berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja operator dan pemberdayaan masyarakat. Misi Desa Ujung Watu: pembangunan jangka panjang, melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana, meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga yang ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi desa, pembangunan jangka pendek, mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar di Desa Ujung Watu, meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan warga masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia Desa Ujung Watu. Struktur organisasi pemerintah Desa Ujung Watu: yang pertama, Kepala
Desa Bapak Sumartono, Bapak Jarek Ahmad Rifan, Sarjana Ekonomi, Kepala Pemerintahan Bapak Hermawan dengan staf Bapak Tasrif, Kepala Kesejahteraan Bapak Yakob dengan staf Bapak Agus, Kepala Pelayanan Bapak Ahmad Fahru Yaini, staf pelaksanaan Bapak Ahmad Solikin dan Bapak Sofwan, Kepala Bidang TU Ibu Melinda dengan staf Bapak Ahmad Kurniawan, Kepala Bidang Keuangan Bapak Dermaji SPDI dengan staf Ali Fatwani SPD, Kepala Bidang Pendanaan Ibu Zulaiha dengan staf Bapak Sumarto, Kami Tua 1 Bapak Yayan Hidayat, Kami Tua 2 Bapak Sokan SPDI, Kami Tua 3 Bapak Muhammad Saiful Hidayat. Yang selanjutnya yaitu diskusi bersama organisasi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Yang pertama bersama Ketua IPNU dan IPPNU Desa Ujung Watu, yaitu dengan saudara Roni dan Dian. Di pertemuan tersebut kami mendiskusikan tentang apa saja sih program kerja yang akan dilakukan dan apa yang perlu dilakukan untuk pembaruan dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid bersama Ibu Rif, Sarjana Pendidikan Islam. Di situ kami mendiskusikan tentang kegiatan apa saja sih yang dilakukan para santri Darut Tauhid dan apa dampaknya kepada masyarakat untuk kedepannya. Yang berikutnya bersama Ketua GP Ansor Bapak Dermaji, Sarjana Pendidikan Islam. Di situ kami juga mendiskusikan hal yang sama dan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengembangkan potensi pemuda yang ada di Desa Ujung Watu. Yang selanjutnya yaitu aktivitas masyarakat Desa Ujung Watu. Yang pertama, di penggilingan padi Desa Ujung Watu milik Bapak Sukewi, lebih tepatnya di Dukuh Sidoarjo RT 1 RW 2. Yang kedua yaitu wisata Gua Tirtip yang pengelolanya adalah masyarakat Desa Ujung Watu sendiri. Yang ketiga, kebudayaan Dawan. Kebudayaan Dawan ini dilaksanakan atau dilakukan karena bentuk rasa syukur masyarakat Desa Ujung Watu terhadap nikmat yang berupa air yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat
adalah usaha yang ditekuni salah satu pemuda di Desa Ujung Watu, yaitu jual beli bibit tanaman. Yang selanjutnya yaitu website dan media sosial Desa Ujung Watu. Dalam website dan media sosial tersebut dipaparkan mulai dari sejarah, struktur organisasi pemerintahan, potensi, dan informasi-informasi lain mengenai Desa Ujung Watu agar masyarakat desa dapat memantau perkembangan desa dari waktu ke waktu secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu artikel terkait Desa Ujung Watu. Desa Ujung Watu sendiri hanya memiliki media sosial saja sebagai penyalur informasi kepada halayak umum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum memiliki wadah informasi mengenai potensi desa dan wadah aspirasi layanan online dari desa tersebut. Sehingga hal pertama yang dilakukan adalah membuat website dan juga media sosial dalam menunjang informasi dan layanan yang ada di Desa Ujung Watu. Salah satunya adalah pengelolaan artikel. Beberapa artikel yang telah dibuat adalah struktur organisasi pemerintahan Desa Ujung Watu dan sejarah Desa Ujung Watu, wilayah Desa Ujung Watu, dan kegiatan yang ada di dalam Desa Ujung Watu itu sendiri. Desa Ujung Watu, kondisi sebelum kegiatan PKL. Desa Ujung Watu sendiri sebelum adanya PKL berlangsung dalam pelaksanaan penyediaan layanan informasi sendiri sudah melalui media sosial Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Akan tetapi penguploadannya tidak ada. Kondisi sudah kegiatan PKL. Adanya PKL ini berlangsung di Desa Ujung Watu dapat meningkatkan pelayanan informasi dan juga layanan kritik dan saran guna menampung aspirasi masyarakat Desa Ujung Watu, dan juga informasi media sosial pemerintah Desa Ujung Watu sendiri lebih tersusun rapi, sehingga dengan adanya website ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai Desa Ujung Watu itu sendiri, dan dapat menyediakan layanan yang ada di pemerintah Desa Ujung Watu, sehingga masyarakat tidak bingung lagi mengenai proses layanan yang ada dan bisa langsung membuka website atau media sosial yang terhubung dengan admin pemerintah Desa Ujung Watu. Yang dapat diambil dari laporan di atas adalah Desa Ujung Watu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dorojo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Desa ini terdapat benteng yang dibangun oleh Portugis serta rencana tapak pembangunan PLTN yang dikelola oleh Batan. Untuk menuju lokasi ini bisa ditempuh dari Jepara ke arah timur melewati Melongo, Bangsri, Keling, dan Sambungoyot, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, Kecamatan Dorojo. Penyedia jalan online bahwa hasil tersebut diperoleh kekhawatiran keberadaan program kegiatan, yaitu pelatihan situs web dan media sosial. Media sosial terdiri dari Instagram, Twitter, Facebook. Keberadaan situs web dan media sosial dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi tentang bagian Desa Ujung Watu dan juga dapat membantu menyesuaikan aspirasi dan saran dalam layanan komunitas Desa Ujung Watu secara langsung terkait dengan administrasi desa. Saran dengan akhir praktek kerja lapangan desa masih aktif dalam pengelolaan situs web serta media sosial untuk masyarakat setempat. Dengan demikian, dengan adanya pengaktifan hal tersebut dapat membantu masyarakat melakukan layanan publik
mengingat kondisi pandemi COVID yang terutama di WFA untuk melakukan media online agar dapat membantu kegiatan layanan publik di pemerintahan Desa Ujung Watu.